Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana hubungan Aries bersama dengan dirimu dan bagaimana pula hubungan Aries bersama dengan pasangannya yang lain ya. Ini adalah tarikan energi untuk di minggu terakhir bulan Agustus 2025. Seperti biasa ya, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, pembacaannya akan Mari awali dari hubungan Aries bersama dengan kamu yang lagi melihat video ini ya. Ini dia. Set. Ada energi dari Seven of Pentacles reverse di situ. Kemudian ada King of Swords reverse. Kemudian ada di sana energi dari Devil. Kemudian di situ ada Knight of Swords. Dan berikutnya di sana ada energi dari Eight of Swords reverse. Nah, berikut di sini ada energi dari Justice reverse. Kemudian ada energi dari Nine of Wands. Berikutnya di situ ada energi dari Five of Cups. Dan kemudian di situ ada energi dari Three of Swords reverse ya. Jadi nampaknya kalian bisa aja ya kemarin hari itu tuh berada dalam kondisi silent treatment, saling nggak ngomong, nggak ada mau apa ya, saling membatasi untuk berinteraksi, atau barangkali salah satu diantaranya kalian gitu ya duluan mengawali diem gitu. Nah, yang lain juga ikutan diem gitu. Nah, atau secara vice versa ya, kalian berdua bisa terlibat dalam cekcok gitu loh. Cekcok yang bisa dikatakan di sini sih cukup sengit ya. Jadi ada pertempuran laga bibir ya. Nah, di sana ya. Jadi kayak misal bisa di situ tuh saling tuduh gitu ya. Bisa di situ tuh saling mengungkapkan kenegatifan satu sama lain gitu. Kemudian bisa di situ tuh menyebabkan kesalahpahaman seperti itu ya. Jadi ada rasa sedih, ada rasa sakit hati seperti itu ya. Jadi mencederailah apa yang kemarin hari terjadi dalam hubungan kamu dengan Aries ini, saling mencederai, terutama mencederai Aries. Nah, seperti itu ya. Walaupun dia ini cowok nih, tapi dia bisa seperti kalah lah ya. Kalah tanding ngelawan kamu gitu loh. Jadi dia yang terdampak besar dari peristiwa yang kemarin hari terjadi antara kamu dengan si dia gitu ya. Oh iya, beberapa di sini tuh bisa kayak yang bilang udah kita cerai, kita putus, nah gitu ya. Ancaman-ancaman untuk mengakhiri relationship untuk beberapa kejadian ada di sana ya. Untuk beberapa dari kamu ya, ngomong gitu loh, nyampein sama dia ya udah kita pisah saja, nah, gitu-gitu. Jadi ya intinya dari energi hubungan kalian, sempat kondisi kamu dengan si dia, kamu dengan Aries itu tuh ya tidak baik-baik saja lah di sana ya. Nah, tapi bukan berarti ya bahwa ketika misalnya pun ada teriakan pisah misalnya gitu ya, apakah itu memang keinginan diri? Enggak, mari lihat. Ya, walaupun mungkin enggak diomongin tapi terpikir gitu. Ah, udahlah tak tinggalin aja ini anak orang gitu ya. Nah, tapi itu tuh hanya semacam lagi emosi, semacam lagi marah gitu loh. Ya. Karena di sini enggak ada lah ceritanya mau berakhir gitu ya. Nggak ada, ini hanya dinamika saja dalam hubungannya kamu sama Aries ini. Apalagi setelah kemarin peristiwa itu tuh terjadi, mari lihat Aries di sini tuh justru agaknya dia down gitu ya. Agaknya dia down di sana
Jadi yang seperti orang yang berharap gitu loh, karena dia kan merasa dia menjadi korban ya, dia kalah dari kamu gitu ya, dia menjadi korban. Nah jadi ketika dia punya mental sebagai korban ini, yang dia harapkan di sini tuh kayak kamu tuh dateng gitu loh, kamu tuh dateng sebagai pasangannya dia, jadi dokter cintanya dia lah ya, menyembuhkan hatinya dia, menyembuhkan mentalnya dia gitu loh ya. Jadi dia justru berharap ada keintiman yang lebih antara kalian berdua gitu ya. Jadi yang kayak hidupnya dia itu tuh bisa lebih banyak diwarnai dengan pikiran-pikiran. Kamu akan melakukan apa, kapan kamu datang, kapan kamu akan minta maaf, kemudian kapan kamu akan gitu-gitulah ya pokoknya. Banyaklah pemikiran-pemikiran dia di sana gitu. Dan memang kebetulan ya kamu cukup tahu juga ya apa yang saat ini tuh yang menjadi harapannya dia. Kamu ini tuh taunya secara otomatis tentu saja ya. Mungkin bukan dia yang ngomong, "Beb tolong telepon aku dong, Beb ngomong dong sama aku, Beb peluk dong aku, Beb mesrain dong aku," gitu ya. "Timang-timang dong aku, gendong dong aku." Dia nggak perlu ngomong kayak gitu ya kan. Tapi secara otomatis saja kamu di sini tuh tahu gitu loh. Nah jadi walaupun kalian beberapa ya ini mari lihat sempat untuk sekian hari saling diemannya gitu ya. Tapi kamu di sini datang, kamu di sini tuh datang gitu loh. Karena mungkin kamu memang punya tujuan juga ya dengan kedatangannya kamu ini tuh menyudahi konflik yang terjadi kemarin hari gitu ya. Dan mari lihat kamu di sini tuh ada egonya kamu yang cukup besar gitu ya. Ego yang kayak ya kamu tidak mau kehilangan dia. Kamu tidak mau selesai dengan dia. Kamu tidak mau keadaan ini tuh semakin memburuk dengan dia. Gitu loh ya. Jadi kamu kayak nggak mau melewatkan kesempatan untuk di minggu terakhir bulan Agustus ini memperbaiki relationship-nya kalian berdua gitu ya. Nah, ketika misalnya terjadi silent treatment, kalau makin panjang masa-masa diem antara kamu dengan dia, ya ini tuh akan semakin merusak keadaan gitu ya. Dan kamu sebagai pasangan yang bertanggung jawab dan juga orang yang punya ego cukup besar bersama dengan Aries ini, jadi kayak nggak mau nambah-nambahin beban ya, beban kebersamaannya kalian berdua ini gitu ya kan, nggak mau nambah-nambahin iyalah nggak mau nambah-nambahin konflik gitu loh ya. Jadi kayak udah selesai yang kemarin hari itu tuh selesai, diem-diemannya selesai, ribut-ributnya selesai gitu ya, panas membaranya dipadamkan, dingin membekunya dihangatkan. Nah seperti itu. Dan ya tentu saja kedatangannya kamu yang seperti ini tuh membuat Aries bersorak-sorai, riang gembira lah ya. Dan bisa-bisa nanti kalian kayak saling minta maaf-maafan lah gitu lah. Ya, tanda petik ya, minta maaf-maafan. Walaupun nggak yang, "Beb maafin aku ya." Walaupun nggak yang kayak gitu caranya saling memaafkan itu. Tetapi ya langsung, "Beb kita jalan yuk. Kita ke mall dulu kita makan siang di mana gitu ya misalnya, atau ngebeliin sesuatu gitu ya." Ya jadi setidaknya kalian bertengkar, bikin kegaduhan dalam relationship kalian gitu ya. Tapi ya di situ juga ada kesadaran bahwa memperbaiki dampak dari konflik gitu tuh ya harus ada gitu ya. Kalian di sini maksudnya mari kamu dan dia ya. Kamu dan Aries gitu ya. Jadi kalau mau bilang ini sih suasana pastilah sangat amat membaik gitu ya. Karena tak ada penundaan kan, tak ada lagi penundaan untuk kembali menjalani relationship yang baik gitu loh ya. Jadi begitu nanti misalnya nih pasti kamu yang berinisiatif. Kamu yang berinisiatif, sudah ngobrol aja lah sama dia. "Beb kamu lagi apa di sana?" Langsung dia ngerespon. Seolah-olah seperti pertengkaran yang kemarin, bisa-bisa aja ya beberapa kesannya yang bisa tertangkap.
seolah-olah kejadian kemarin itu tuh tak pernah terjadi, gitu lah ya. Langsung aja ada sambutan yang ngalir gitu lah, ada energi datang dan menyambut, mengalir begitu aja. Jadi Mari bilang sih penutup bulan Agustus lebih kayak recovery ya, bisa dikatakan sana ya, recovery, penyembuhan tanda petik ya, penyembuhan suasana dan keadaan. Nah seperti itu ya. Dan mungkin memang sih beberapa dia sambut kamu, tapi dia agak-agak yang masih butuhkan beberapa saat untuk merilis, benar-benar merilis rasa sedihnya dia, gitu ya, rasa kecewanya dia, gitu ya. Jadi bisa dia agaknya masih memang diem, tapi kamu mari lihat pandai ya memancing, pandai memancing untuk dia bisa cukup cepat gitu loh, merilis rasa sedihnya dia itu. Memang ya kehadirannya kamu yang bisa menyembuhkan ya, kehadirannya kamu yang bisa menyembuhkan dirinya. Tapi ya gitulah, namanya kayak kita aja mau menghabiskan 1 gelas air kan butuh masa ya kan, butuh masa sekian detik atau sekian menit kan mau menghabiskan air dalam 1 gelas. Ya sama aja kejadiannya dengan si Aries ini. Kamu datang, wah dia senang. Nah tapi ya gitu, ada perlahan-lahan residu dari peristiwa kemarin yang harus dia lepaskan di sini. Tapi ya secara garis besar, poin dalam bacaan kamu dengan Aries ini, suasana kembali berprogres ya, menjadi lebih kondusif lagi. Mari bilang ya itu tadi, gara-gara kamu juga punya ego untuk tetap bersama Aries. Aries juga punya keinginan untuk bersama dengan kamu gitu ya. Jadi ya namanya 2 orang yang ingin bersama ya ketemu gitu loh. Biar kamu tahu ya, kalau mari lihat dalam bacaan kita ini, jika harus ya mari menjawab pertanyaan apakah atau siapakah yang lebih besar cintanya terlihat di penutup bulan Agustus. Kalau mari lihat di sini tuh Aries ya, Aries yang lebih besar cintanya kepada kamu. Kalau kamunya sendiri mah mari nggak lihat ya. Gitu ya, mari nggak lihat, tapi bukan berarti nggak ada lu ya. Kamu lebih kayak nunjukin keadaan mentalnya kamu, gitu loh. Kalau Aries di sini secara gamblang ya melalui kartu tarotnya memperlihatkan bahwa aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu ya. Katanya si Aries ini ke dirimu jika dia bisa menyampaikan secara langsung, gitu loh. Jadi hati dia yang nanti bisa kamu lihat, oh iya ya Aries, kalau kamu jeli, oh iya ya Aries ini tuh cinta banget ya sama aku. Walaupun sesuai dengan judul ya, judul thumbnail bacaan kita ini tuh Aries sedang berbagi cinta, berbagi hati antara kamu dan pasangannya yang lain gitu ya. Tapi bukan berarti karena dia punya pasangan lain artinya dia nihil gitu loh perasaan cintanya sama kamu. Ya enggak, yo ada di sini kalau Mari bilang ya, ada. Dan perasaan cinta itu tuh ya cukup besar. Lah kalau dia nggak cinta sama kamu, ya jika kalian berantem ya mampus itu, ya berantem kan gitu ya. Tapi kan di sini enggak. Di sini kan enggak. Jadi apa yang terjadi dalam hubungan dengan kamu itu tuh masih memberikan dampak besar untuk Aries. Nah jadi di situ tuh ya terlihat banget lah bahwa Ariesnya masih memang memiliki perasaan sayang, perasaan cinta yang cukup besar ke kamu. Baik, sekarang Mari akan bacakan hubungan Aries dengan pasangan dia yang lainnya ya. Ada di sana Five of Swords reverse, kemudian ada energi dari Ten of Cups, kemudian ada Ace of Swords, kemudian ada energi dari Six of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari Six of Cups. Di situ ada energi Page of Wands, ada energi dari The Star, ada energi dari Cups di situ ya, Two of Cups ya, dan kemudian di situ ada energi dari King of Pentacles. Kalau Mari lihat ini bisa aja ya untuk pembacaan kedua energi Aries dengan pasangan yang lainnya. Ini tuh kayak entah lebih cocok ini ya macam ke rumah tangga gitu loh kalau Mari lihat ya. Jadi jangan-jangan di sini tuh kamu adalah selingkuhannya Aries ya,
Dan kemudian ya Aries ternyata sudah punya suami, sudah punya istri. Dan tapi terlepas dari siapa atau bagaimana statusnya kamu dan orang lain itu dalam hidupnya Aries ya. Tapi gini kalau Marlian, kamu itu tuh ya pasangan yang yang cocok disematkan predikat ya, kamu troublemaker dalam hidupnya Aries, gitulah. Gitu ya. Kamu adalah troublemaker dalam hidupnya Aries. Maaf ya, tadi Mari batuk, sorry. Mari lupa, minta maaf. Kamu adalah troublemaker. Kalau Aries ini tidak memilih bersama dengan kamu, udah enak banget hidupnya dia. Berarti ya Aries ini sebenarnya mungkin lagi cari perkara ya sama kamu ya. Menjemput mumet, nah itu judulnya Aries dengan kamu ya. Karena apa? Karena kalau dia tertib nih ya sama si Yayang Bebek dia yang lain, enak-enak aja nih hidupnya dia, lempeng, asik, bagus gitu loh. Karena mari lihat hubungan Aries dengan pasangan dia yang lain itu tuh ngalir, indah banget. Maaf ya, mungkin ini bikin kamu jadi sakit hati ya. Tapi Mari harus menyampaikan, gitu loh. Ya, jadi jika kamu ini adalah selingkuhannya Aries dan Aries sudah punya rumah tangga itu tuh ya modelnya itu tuh sakinah mawaddah warohmah gitu. Ya, ini adalah hubungan yang sangat amat harmonis, gitu loh. Ya, jadi kayak kalau lebay-lebaynya dikit nih ya. Semacam ya hidupnya mereka ini tuh lagi ada di Dufan lah gitu ya. Gembira ya, bersenang-senang gitu ya, damai gitu lah, nggak ada cekcok-cekcoknya gitu ya. Apa Aries ini tuh orang udah capek dia, udah capek senang dia nih, makanya dia cari hal-hal yang memancing adrenalinnya dia keluar ya. Orang yang udah bosan happy ya. Si Aries ini. Jadi mau cari perkara dalam hidupnya dia dengan cara ya indohoy sama kamu gitu kan. Oke, balik. Nah, jadi kayaknya nggak perlu banyak-banyak bacot Maria kalau ngebacain energi Aries bersama dengan pasangan dia yang lain. Karena ya kondusif, sangat amat kondusif gitu loh. Ya, baru berkerut-kerut itu tuh, berkedut-kedut itu tuh keningnya Aries kalau urusannya sama kamu. Kalau urusannya sama si Yayang dia yang lain, nggak ada tuh masalah-masalah. Gitu loh ya. Dan bahkan nampaknya Mari ada progresif ya dalam hubungannya mereka ini tuh macam yang berkembang lah, lebih baik gitu ya. Tapi ya memang Aries ini tuh kayak gimana pun memang dia ada cinta juga ya ini sama si pasangan dia yang lainnya. Jadi bisa di sini tuh semacam 50-50 sih Mari lihat ya. 50-50. Jadi kayak 50% Aries tuh mencintai kamu, 50% pula dia mencintai si pasangan dia yang lain. Jadi bukan berarti si pasangan lain ini walaupun misal dia menyelingkuhi si pasangan dia yang lain gitu ya. Artinya dia sudah tidak ada rasa sama pasangan lainnya. Lu enggak. Ini mereka ini soulmate ini. Soulmate ini. Gitu ya. Kalau kamu berisik-berisik tentang hubungan Aries sama pasangan dia yang lain, misalnya kamu bilang, aku nggak mau ya kamu punya pasangan lain, aku mau aku satu-satunya menjadi pasangannya kamu. Nggak akan mungkin Aries meninggalkan pasangan dia yang lain, karena nggak ada alasan mau meninggalkan itu si Yayang Bebek dia yang lain. Lowong keadaan bagus kok, gitu loh. Nggak ada alasan, dia bahagia dengan pasangan dia yang lain ini. Gitu ya. Jadi andaikan kamu ini orang ketiga dalam hidupnya Aries, udahlah kamu jangan mbak cincong lah ya. Jangan kamu memisahkan hubungan yang baik-baik saja ini gitu ya. Jadi kayak yang tahu-tahu diri lah kalau kamu jadi orang ketiga ya. Gitu ya.
Janganlah mengacaukan kehidupan yang indah seperti ini ya. Gitu. Ya kamu udah secukupnya aja kamu indohoy sama Aries gitu loh. Ya, jangan utek-atik itu pasangan dia yang lain. Nah, di sana ya. Karena kalau benar pun lagian gimana ya? Apalagi kalau ini sudah rumah tangga ya. Dosa kawan, dosa ya. Dosa. Ya, jadi kalau Mari bilang di sini tuh gimana lah namanya mereka juga ini ya, ada ya effortnya, ada effort yang sungguh-sungguh. Mari lihat di sini tuh membentuk hubungannya mereka di sana ya. Walaupun terjadi pengkhianatan dalam relationship Aries sama si pasangannya yang lain itu ya, pengkhianatan tentu saja oleh Aries, namun secara garis besarnya ya keadaan sih baik-baik aja. Walaupun misalnya si pasangan Aries yang lain itu tuh sudah mengetahui tentang relationship-nya Aries bersama dengan kamu, tapi mari lihat ini tuh macam ada perjuangan dari pasangan sahnya ya, supaya hadirnya kamu di antara mereka tidak memberikan dampak buruk gitu lah ya, tidak memberikan dampak buruk. Gitu ya, bukan berarti pasangan Aries yang lain itu tuh setuju ada kamu di antara dia dan Aries ya, bukan berarti setuju, tetapi ya setidaknya untuk di saat ini tuh kayak mengusahakan aja gitu ya, mengusahakan sebisa semampu mungkin gitu ya. Sebisa dan semampu mungkin untuk tetap menjaga keharmonisan dan gak ada ini cekcok. Mari lihat hubungan kamu dengan Aries masih jauh lebih banyak fenomenanya ya. Fenomena gunung meletusnya ya, air bahnya gitu ya kan. Kebakaran hutannya gitu ya. Jauh lebih rumit nampaknya Mari hubungan Aries dengan kamu jika dibandingkan hubungan Aries dengan pasangannya yang lain gitu ya, lebih berwarna gitu loh, lebih berwarna hubungan Aries dengan kamu gitu ya, tidak flat monoton gitu loh, bukan hanya yang jeleknya aja kemudian indahnya sedikit gitu ya, enggak ya, nampaknya kayak ya bagaimana layaknya sebuah relationship yang energinya fluktuatif ya. Begitulah ya. Di sana. Kalau di sini lembut-lembutnya nih ya, modelnya Aries dengan pasangan dia yang lain. Lembut-lembut, mesra-mesra. Kalau dengan kamu sebentar banyakan kasarnya kalau boleh jujur ya. Banyakan kasarnya. Tapi habis misalnya adegan kasar, nah kemudian ada gairah yang meledak-meletup ya, nampak dalam relationship kalian. Jadi seperti kayak yang situasi panas membara itu tuh menjadi pancingan ya, pancingan kemelekatan antara kalian berdua ya, maksudnya Mari kemelekatan antara kamu dengan Aries gitu ya, dan sebaliknya di sana. Justru itu yang menjadi lemnya kamu dan Aries ini gitu loh. Jadi kayak seru gitu ya, seru-seru iyalah, seru-seru ya, macam apa sih bilangnya, maaf ya kalau boleh Mari sampaikan, maaf ya, kayak liar gitu ya, liar situasi hubungan kamu dengan Aries. Liar dalam artian di sini tuh apa namanya ya, apa gimana itu ya bilangnya, aduh kok Mari jadi bingung juga ya, penuh gairah lah gitu ya, penuh gairah lah ya di sana ya, penuh gairah nafsu hasrat gitu loh ya, di sana gitu. Kalau ya di sana. Jadi boleh-boleh memang hubungan, tapi gini ya, Aries ini macam
macam bunglon gitu dia loh, ya. Jadi dia semacam orang yang bisa memisahkan kehidupannya dia bersama dengan kamu dan kehidupan dia dengan pasangan dia yang lain, gitu. Jadi dia sekacau apapun dengan kamu, cuman dia ngerti ya kalau misalnya dia ketemu sama ini pasangan dia yang lain ini, ya dia tidak membawa kekacauannya dia dengan kamu itu tuh ke relationship-nya mereka, gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya dia tuh lagi di kantor ya, katakan lagi tidak ada pertemuan interaksi dengan si pasangan dia yang lain ini, baru di situ tuh bisa melihat dia mumet sendiri. Misalnya ya, dia sambil menyetir gitu ya, dia ke kantornya, dia kayak ngebayangin hubungan dengan kamu. Waduh, aku tuh loh ya lagi marahan sama pasanganku, menyebutkan tentang kamu gitu ya. Aduh, ini kami ngambekan di sini. Aku sedih banget lah kemarin omongan pasanganku itu tuh bikin aku jadi sakit hati. Baru di situ dia kalut sendiri gitu loh. Ya, nanti ketemu dia lagi sama pasangan dia yang lain, dia kelihatan kayak ceria, dia kelihatan bahwa hidupnya baik-baik saja. Tapi nanti masuk dia ke toilet, kamar mandi, baru dia kayak layu lagi jiwanya karena mengingat tentang kamu. Seperti itu. Kamu lihat ya. Jadi puji Tuhannya lah dia tidak mengkontaminasi energi yang terjadi dalam relationship bersama dengan kamu masuk ke hubungan dengan pasangan dia yang lain ini. Ya puji Tuhan. Terutama lah kalau memang mereka ini sudah terikat dalam status pernikahan. Kan kasihan juga ya ini anak orang ya, nggak ngerti-ngerti apa-apa karena Aries lagi panik dalam hubungan dengan kamu, lah yang ini yang dimarahin. Ya kan kasihan kan. Tapi ya Aries di sini tuh bisa banget dia memisahkan. Dia bisa banget memisahkan gitu. Dan walaupun indah hubungan dengan pasangan yang lain, tapi ya ternyata di sini tuh Aries punya kebutuhan pula akan hadirnya kamu dalam hidupnya dia, gitu ya. Butuh di sana. Jadi hingga sampai sejauh ini ya menutup bulan Agustus ini tuh mau sekacau apapun tapi kamu masih diharapkan sangat amat besar ya oleh Aries ini. Nah, di sana. Makanya Mari bilang ini tuh Aries kayak nyari-nyari warna ini ya dalam hidupnya dia. Makanya dia masih mau untuk mempertahankan dirimu. Gitu loh, ya. Tidak tertolak gitulah kira-kira. Kamu ini tuh tidak tertolak, tidak bisa ditinggalkan gitu ya oleh Aries ini di sana. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Aries bersama dengan kamu hadir energi dari Virgo, Libra, kemudian Scorpio, ada Sagittarius di sini. Berikut ada energi dari Gemini, Capricorn, dan berikut ada energi dari Aquarius. Nah, di pembacaan Aries dengan pasangannya yang lain, hadir energi dari Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari Cancer di situ. Kemudian ada energi dari Virgo, hadir energi dari Scorpio, Pisces ada di sana. Berikut ada Gemini, Libra, hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.